Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga kampus? Kembali lagi dalam program Anak Muda Bertanya di Radio Budi Luhur, kesayangan kita semua. Warga kampus, hari ini banyak sekali nih pertanyaan yang masuk nih di Radio Budi Luhur nih. Insya Allah saya akan menseleksi mana pertanyaan-pertanyaan yang gokil. Wah, keren ya. Ada penanya pertama yang menurut saya bagus ini untuk didengar oleh warga kampus dan anak muda bertanya. Seperti apa nih penanyanya nih ya? Kita simak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Herlianti dari jurusan Public Relation angkatan 2020. Mau tanya nih Pak Ustadz, perempuan kan kadang-kadang pas puasa suka terselip keinginan biar kurus nih Pak Ustadz. Nah, kira-kira kalau ada pikiran seperti itu bisa lunturin pahala puasa kita nggak ya Pak Ustadz? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salma atas pertanyaannya yang luar biasa. Pertanyaannya Salma, apakah boleh Pak kita mengonsumsi atau niat puasa itu agar bisa langsing atau diet gitu? Tadi pertanyaan Salma. Oke, anak muda bertanya, warga kampus, puasa itu niat karena Allah. Ya, hadis mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi warga kampus, tanpa kita niat untuk diet atau minum minuman pelangsing, kita sudah sehat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berjanji dan bersabda, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Maka warga kampus, jangan niatkan, jangan menggabungkan hal-hal dunia dengan akhirat. Karena puasa ini akhirat kepada Allah, maka niatkan kepada Allah. Kalau kita niat kepada Allah, maka akhirat dapat, dunia juga dapat. Nah, ini konsepnya nih, anak muda bertanya, ya. Jadi tolong perbaharui niat, ya. Khusus niat, luruskan niat. Jangan sampai kita niat diet atau melangsingkan tubuh di bulan puasa. Tapi dengan puasa kita bisa sehat, kita bisa diet, pahala juga Allah berikan kepada kita. Nah ini ya, jadi paham nih ya warga kampus bertanya ya. Nah warga kampus, kita lihat sekarang pertanyaan kedua. Kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silov dari jurusan International Business Management angkatan 2018. Oh ya Pak Ustadz, mau tanya, kan ada nih orang puasa tapi dia minum obat pelangsing dan obat diet gitu Pak Ustadz, biar katanya sih biar kuat. Apakah boleh Pak Ustadz itu dilakukan di saat berpuasa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Silov, nama yang bagus. Warga kampus, tadi penanya Silov bertanya, apakah boleh Pak mengkonsumsi obat pelangsing agar puasa kita kuat sampai nanti maghrib tiba? Warga kampus, saya katakan, di dalam hadis dikatakan, tasahharu fis suhuri barakah. Sahurlah kamu karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Maka alangkah rugi kalau kita berpuasa tapi kita nggak sahur. Maka Allah dan Rasulullah mengajak, akhirkan sahurmu dan percepat buka puasamu. Nah ini Rasul ajarkan nih. Maka kalau kita kembali ke pertanyaan tadi Silov, apakah boleh Pak kita mengkonsumsi obat pelangsing agar kita kuat Pak untuk berpuasa satu hari? Silov dan warga kampus, usahakan kita mengkonsumsi itu makanan, minuman yang berprotein dan gizi yang tinggi. Dengan apa? Karena kita tuh berpuasa 13 jam lamanya. Jadi nggak cukup kita hanya memakan atau mengkonsumsi obat pelangsing, tidak cukup tanpa dibarengi dengan makanan-makanan yang berprotein dan bergizi tinggi. Maka para ulama dikatakan diperbolehkan, silakan Silov, tapi harus kita memperbanyak makanan-makanan yang berprotein dan bergizi tinggi. Dengan apa? Agar puasa kita tetap kuat, jangan lemas gitu. Nah ini yang Rasul ajarkan. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana puasa ala Rasulullah nanti. Apakah ada pertanyaan nanti di berikutnya nanti, gitu ya Silov ya. Jadi silahkan diperbolehkan tapi nggak diwajibkan, tapi usahakan
minum dan makanan yang bergizi dan usahakan minumnya air putih yang Rasulullah ajarkan. Nah, kayak gitu ya warga kampus. Ya, bisa dipahami ya. Warga kampus, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih, mungkin terakhir ya. Nanti siapa yang mau melihat lagi permasalahan problematika di dalam program Anak Muda Bertanya, terus simak selama bulan suci Ramadan. Kita lihat pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Aulia Delani dari jurusan International Business dan Management Study Angkatan 2018. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, apakah boleh ketika sahur dan berbuka hanya dengan minum air putih saja dan hanya makan dengan sedikit saja? Apakah boleh Pak Ustadz bersikap seperti itu? Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia atas pertanyaannya, bagus sekali. Apakah boleh Pak kita sahur dan buka puasa hanya minum air putih dan makan sedikit? Nah, dengarkan warga kampus ya. Rasulullah itu makan sahur dan buka puasa itu hanya 1 gelas air dan 3 butir kurma. Berarti diperbolehkan. Kenapa? Karena ingat, karena kalau kita memakan makanan yang mengenyangkan baik sahur maupun buka puasa, itu nanti akibatnya kita akan lemas dan malas untuk beribadah subuh dan beribadah maghrib, isya dan sholat tarawih. Diperbolehkan, tapi dengan catatan ya Aulia dan warga kampus, tapi makanannya itu yang mengandung gizi, gula yang bisa menaikkan tubuh kita agar kita tuh sehat. Karena kan 13 jam itu kan cukup menguras energi kita ya. Jadi kita ikuti puasa ala Rasulullah dengan minum air putih dan makan 3 butir kurma. Langsung setelah itu kita melakukan ibadah kepada Allah. Diperbolehkan Aulia, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat selama bulan suci Ramadan. Warga kampus, cukup pertanyaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Terus stay di program kita Anak Muda Bertanya bersama Radio Budi Luhur. Kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.